Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Aqidatul Awam bagian yang keempat. Kewajiban ma'rifat Allah melalui 20 sifat wajibnya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Selanjutnya, ketahuilah secara wajib terhadap sifat wajib Allah, yaitu 20 sifat. Nazam yang kelima dari kitab Aqidatul Awam ini menunjukkan bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuqi memulai pembahasan Aqidatul Awam dengan kewajiban ma'rifat 20 sifat wajib Allah. Bagaimana pengertian ma'rifat? Bagaimana hukum ma'rifat terhadap 20 sifat wajib Allah? Bagaimana pengertian taklid sebagai lawan dari ma'rifat? Dan bagaimana hukum taklid menurut para ulama? Yang pertama, pengertian ma'rifat 20 sifat wajib Allah. Wa haqiqatul ma'rifati hiya al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Hakikat ma'rifat adalah kepastian yang sesuai kebenaran berdasarkan dalil. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifat 20 sifat wajib Allah adalah kepastian seorang muslim tentang 20 sifat wajib Allah yang itu sudah benar dan berdasarkan dalil. Bagaimana hukum ma'rifat terhadap 20 sifat wajib Allah? Imam Syirbini sebagaimana ditulis dalam kitab Nurudz Dzalam disebutkan, yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i ayya'rifa 'ishrina sifatan mufassolatan ma'atiqadi anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Sesungguhnya wajib atas mukallaf menurut syara mengetahui 20 sifat secara terperinci serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada ujungnya. Jadi hukum mengetahui sifat-sifat wajib Allah secara pasti, benar dan berdasarkan dalil adalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Yang ketiga, bagaimana pengertian taklid? Lawan dari ma'rifat adalah taklid. Taklid memiliki pengertian sebagai berikut. Wa ammat taqlidu fahuwa i'tiqadu madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa taqririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Taklid adalah suatu keyakinan terhadap apa yang dikandung oleh pendapat orang lain, tindakan, dan ketetapannya tanpa mengetahui dalilnya. Jadi taklid merupakan sikap mengikuti orang lain baik dari sisi pendapat, tindakan maupun ketetapan atau keputusannya dan tanpa ada pengetahuan dalil sebagai dasarnya. Lalu bagaimana hukum taklid menurut ulama? Terdapat 6 pendapat ulama terkait orang yang taklid dalam ilmu akidah. Yang pertama, taklid dinilai sah namun berdosa jika sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir. Al-awwalul iktifa'u bitaklidi ma'al isyani in kana fihi ahliyatun nadhari wa illa fala isyana. Hadza huwallazi i'tamadahul ulama'u. Yang pertama, cukup atau sah taklid disertai berdosa jika sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir. Namun jika tidak memiliki kemampuan, maka tidaklah berdosa. Pendapat ini adalah pegangan atau muktamad dari para ulama. Yang kedua, taklid dinilai tidak sah dan bahkan kufur. As-sani adamul iktifa'i bihi fayakunul muqallidu kafiron wa alaihi sanusiyu. Tidak cukup atau tidak sah dengan bertaklid saja sehingga ia dihukumi kufur, dan ini termasuk pendapat Syekh As-Sanusi. Yang ketiga, hukum taklid dinilai sah namun mutlak berdosa. As-salisul iktifa'u bihi ma'al isyani mutlaqon ay sawa'un kana fihi ahliyatun lin nadhari amla. Taklid sah namun berdosa secara mutlak, baik mampu berpikir atau tidak mampu berpikir. Yang keempat,
taklid kepada Al-Quran dan sunnah yang pasti benarnya, maka imannya sah. Ar-rabi'u anna man qalladal Qur'ana wa sunnatal qad'iyyata sahha imanuhu littiba'ihil qad'iyyi wa man qallada ghaira dzalika lam yasihha imanuhu li'adami amnil khata'i ala ghairil ma'sumi. Orang yang bertaklid pada Al-Quran dan sunnah yang pasti benarnya, maka imannya sah karena mengikuti pada sesuatu yang pasti benarnya. Namun siapa saja yang mengikuti bukan seperti itu, maka imannya tidak sah karena tidak ada jaminan selamat dari salah atas sesuatu yang tidak maksum atau terjaga dari salah. Yang kelima, taklid dinilai sah dan tidak berdosa secara mutlak. Al-khamisul iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlaqon li'anna an-nadhara syartu kamalin faman kana fihi ahliyatun nadhari walam yanzur faqad tarakal aula kadza dzakarahul bajuriyyu. Taklid dinilai cukup dan tidak berdosa secara mutlak. Hal ini karena kemampuan berpikir hanyalah syarat kesempurnaan. Jadi siapapun yang memiliki kemampuan untuk berpikir namun ia tidak melakukannya, maka ia hanya meninggalkan apa yang lebih utama. Demikian ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Bajuri. Yang keenam, taklid dinilai sah namun haram baginya berpikir. As-sadisu anna imanal muqallidi sahihun wa yahrumu alaihin nadhuru wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati. Iman orang yang bertaklid itu sah, hanya saja haram baginya untuk mengambil pemikiran sendiri. Pendapat ini dikandung maksud atas pemikiran yang bercampur dengan filsafat. Walhasil, Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak terbatas pada 20 sifat wajib saja. Kewajiban mukallaf adalah mengetahui 20 sifat wajib tersebut, lebih-lebih dengan pemahaman yang terperinci. Perbedaan ulama tentang taklid terbagi menjadi 6 pendapat, di mana perbedaan yang muktamad adalah sah iman seseorang yang bertaklid namun tetap berpotensi melakukan dosa jika pada dasarnya mampu untuk mendalaminya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.